Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cipto Suharsoyo, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 182 di Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini saya akan menyajikan rangkaian kegiatan supervisi akademik pada proses pembelajaran dengan berpikir berbasis kucing dan melakukan refleksi atas kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabarakatuh. Saya Cipto Suharsoyo, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 182. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata supervisi akademik berbasis kucing pada rekan saya Ibu Delia Nurul Afifah. Bagaimana kabar Bu Delia? Alhamdulillah baik, Pak. Perkenalan Bu, izin pada praktek supervisi akademik ini, di mana saya akan melakukan percakapan ini Bu seputar pembelajaran yang akan Ibu Delia lakukan di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak waktunya Bu Delia. Sama-sama, Pak. Mohon izin saya melakukan tanya jawab sedikit tentang persiapan pembelajaran Ibu besok hari ini Bu. Bu Delia, apa tujuan pembelajaran Ibu Delia untuk pembelajaran besok ini Bu? Untuk besok saya mengajar pengampu dari dasar-dasar otomotif. Saya akan mengajar tentang alat ukur, Pak. Di mana nanti tujuan anak-anak itu yaitu melakukan mengetahui tentang macam-macam jenis-jenis alat ukur, dan kemudian anak-anak bisa menggunakan alat ukur dan membaca alat ukur sesuai SOP. Oh iya, bagus sekali nih Bu ya. Jadi intinya Ibu akan melakukan pembelajaran tentang materi alat ukur, di mana tujuannya itu ingin siswa mengetahui alat ukur sehingga mampu menganalisanya ya Bu ya. Dan yang kedua, Ibu menginginkan dari siswa akan melakukan praktek ya kan, praktek unjuk kerja, sehingga mereka mampu melakukan pengukuran alat ukur sesuai SOP. Menarik sekali ini Bu. Selanjutnya ini Bu Delia, apa area pengembangan yang akan dicapai Ibu? Kira-kira ada apa saja itu Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tentang keaktifan siswa, Pak. Ketika saya memberi materi, siswa antusias, kemudian siswa dapat melakukan feedback kepada saya. Contohnya dia bisa membaca alat ukur dengan baik, kemudian menggunakan alat ukur dengan baik. Itu sudah itu keinginan saya untuk di materi ini. Menarik sekali ini ya, area pengembangan yang Ibu Delia sampaikan terkait tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang ingin dicapai. Intinya keaktifan anak itu yang utama ya Bu ya, untuk menggunakan alat ukur. Dan selanjutnya Bu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu termasuk area pengembangannya, strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, tugas saya yaitu menyusun RPP. Kemudian yang kedua saya menggunakan benda nyata, alat ukur secara nyata, mempraktekkan kepada anak-anak, kemudian anak-anak bisa menangkap, menyerap apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD kepada siswa saya, agar anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wah, luar biasa ini Bu ya. Jadi intinya mulai daripada perangkat pembelajaran sampai dengan real penggunaan alat kan gitu ya Bu ya, termasuk penggunaan nanti diselingi dengan pembagian
pengerjaan tugas di LKPD ini luar biasa ini Bu, menarik sekali. Semakin saya penasaran ini Bu Delia, untuk besok pembelajarannya seperti apa. Semoga anak-anak antusias ini Bu di kelas mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya ini Bu Delia, kira-kira media pembelajaran apa ini yang sudah Ibu persiapkan? Untuk sementara saya sudah menyiapkan video pembelajaran agar anak-anak bisa melihat tentang bagaimana fungsi alat ukur, kemudian cara kerjanya alat ukur, dapat membaca alat ukur, penggunaan alat ukur, seperti itu Pak. Wah, luar biasa Bu. Semakin penasaran dan menarik ini ya terkait persiapan Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti luar biasa ini persiapannya ya, sangat matang sekali. Nah, terima kasih banyak Bu Delia sudah saya catat ini kegiatan kita pra-observasi. Besok tinggal kita ke kelas nggih. Itu. Saya sangat penasaran ini dengan pembelajaran ini Bu Delia nggih. Semoga aja Bu tujuan pembelajaran yang Ibu Delia inginkan dapat tercapai. Amin. Terima kasih banyak Bu Delia. Demikian percakapan saya sebelum ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Terima kasih banyak Bu Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Mas, sebelum memulai pembelajaran ini silakan Danton pimpin doanya dulu sebelum belajar. Mulai pembelajaran hari ini Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Sinten? Oke, saya absen dulu ya. Abdurrahman ada? Siapa berdiri Man? Bajunya rapi enggak? Nah, oke. Ahmad Widianto? Bajunya? Oke. Halo. Aditya? Berdiri ya? Oke, infoletnya Manya ya. Hah? Suwe? Kok bisa? Ahmad Ibnu. Lihat seragamnya Pinter, wes. Nurman. Zaki. Ki, rambutnya dipotong Ki. Akbar. Bar, berdiri Bar. Rapi Bar. Saya belakang. Oke, wes. Aldi Alex. Oke, sip. Sapu kok enggak sapu itu sekolah? Oh, hilang. Alexander. Amos. Berdiri, Mos. Infoletnya mana? Hah? Cuci.
Andika Putra. Dama? Ada suratnya ya? David? Dayu? Iko? Fabian? Fadli? Fahri? Fajar? Fandi? Fani? Fani mana Fani? Firman? Galang? Hendra? Ilham Handika? Wes gak bolosan kah? Wonten. Iksan? Ilham Rosid? Nah. Bentar. Cok bolosan naik. Jevita? Krisna? Faruk? Sakit apa, Le? Jatuh di mana, Le? Belum dijenguk? Belum. Apa? Oh, sak niki. Nanti sama wali kelas. Rosi? Magot? God, jangan telat terus, God. Martivano? Alvin? Rizaldi? Oke, Mas. Hari ini Ibu membawa alat ukur, macam-macam alat ukur. Ada yang tahu ini apa? Wong turun dibuka wis seru ya. Iya, namanya apa? Sebelum minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Oke, diameter luar terus, kedalaman terus. Diameter dalam. Oke, Mas, ada 3 fungsi yaitu diameter luar. 1, diameter luar. Kemudian dalam sama penggunaannya bagaimana? Sudah praktek teh ya? Nanti Ibu akan membuat kelompok. Untuk satu kelompok menggunakan alat ukur jangka sorong. Jangka sorong kan ada ketelitiannya berbeda-beda ya? Ada berapa saja? Apa saja? 0,02, 0,05, 0,01. Oke, Mas, untuk kelompok pertama nanti melakukan pengukuran dengan jangka sorong pengukuran 0,05. Kalau yang kelompok 2 nanti pengukuran menggunakan jangka sorong menggunakan ketelitian 0,02. Sedangkan untuk kelompok 3 nanti menggunakan alat ukur apa ini namanya, Le? Mikrometer. Apa perbedaan mikrometer dengan jangka sorong? Fungsinya kalau jangka sorong ini ada 3. Diameter luar, dalam, sama kedalaman. Kalau mikrometer fungsinya untuk diameter luar. Ketelitiannya untuk mikrometer juga ada macam-macam. Yang pertama dari 0 sampai 25 mm ukurannya. Kemudian ada yang 25 sampai 50 mm. Ada juga yang 50 sampai 75. Kemudian Ibu juga bawa alat ukur apa ini namanya? Avometer. Fungsinya untuk apa, Rek?
Mengukur tegangan apa? Arus apa saja yang ada di avometer? AC, DC, kemudian ohm, terus ampere. Oke. Cara penggunaannya sudah bisa ya? Karena minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan cara penggunaan jangka sorong, kemudian mikrometer sama avometer. Harusnya sudah paham. Nanti Mas, tugasnya kelompok 1 menggunakan alat ukur jangka sorong yang 0,05. Nanti tuker dengan temannya yang pakai 0,02. Dipelajari satu-satu. Jadi nanti yang bisa untuk kelompok 2 ya ini. Kelompok 2 pakai 0,02, nanti satu orang pindah ke kelompok 1 untuk mengajari jangka sorong menggunakan ketelitian 0,02. Untuk kelompok 1 silakan nanti satu kelompok yang paling bisa mengajari untuk kelompok 2. Kalau kelompok 1 sudah bisa semua loh nggih. Untuk kelompok senjanya seperti itu nggih. Nanti Ibu kasih soal di papan tulis, nanti presentasikan di depan. Caranya bagaimana ketemu hasil seperti itu. Paham? Paham. Mengambil alat ukurnya kelompok 1? 0,05 ya? Ini dibawa. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? 2 orang sama ambil aki ini leh. Ya. Satunya Mas, ambil di aki. Silakan diskusi tentang alat ukur itu dengan kelompoknya masing-masing. Kalau memang sudah bisa nanti matur ke ibu-ibu, saya sudah bisa, kelompok saya sudah bisa semua, nanti kita loker ya. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok pertama soalnya 25, itu ketelitiannya berapa? 0,05. 55. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana caranya menemukan hasil 25,55. Silakan. Oke, kelompok 2. Silakan pengukuran 32,18. Itu tadi berapa le pakai ketelitian berapa? Ukuran berapa tadi? 0 sampai 25. 0 sampai 25. Oke, kelompok 3 berhubung ukurannya kan 0 sampai 25 ya. Berarti nanti silakan ukur 20 sampai 68. Silakan dipelajari ini hasilnya seperti itu. Untuk yang kelompok 4 45,90 karena ukurannya kamu menggunakan 25 sampai 50 kan ya? Mas, untuk yang kelompok avometer silakan diukur baterai. Di situ kan ada aki ya. Silakan aki itu ukurannya pakai apa? Arus apa? Tuh, aki. Voltase. Kalau voltase itu ukur menggunakan arus DC. Selektornya ditaruh di selektor DC. Jangan sampai ditaruh di selektor AC. Kira-kira aki itu voltasenya hasilnya berapa? Nah, silakan dicari. Nanti kalau sudah matur ke ibu. Kalau enggak bisa silakan ditanya ke ibu.
Posisinya hitungan off. Kalau cari kalibrasi dulu bagaimana? Kalibrasi dulu. Kali 1. Lah. Duduk ayo, duduk. Kalibrasi. Terus kalau sudah kalibrasi ini kan harus disampai 0 ya. Biar akan 0. Ojo turu tali. Itu berapa? 32,18. Berarti ini Le, ini kalau suami ini harus 18. 18 itu yang mana? Yang di sini. Iya. Berarti ini posisi ini tengah-tengah. Ukurannya berarti 15. 15,68. Yes. Bisa loh caranya? Nah, pinter. Diurui teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, 5 diurui kabeh. Gimana? Soalnya berapa itu? 45,90. Lah. 90 oke bener. Di sini berarti yang skala bawah ini harus ada 1 garis 1. Iya. Kalau enggak ada garis 1 ini berarti 50-nya enggak usah dibaca. Berarti hanya 40 saja ya. 45,40. Tapi kalau semua garis bawah ini skala utama bawah ini ada 1 strip saja, 1. Itu bacanya 0,5. Berarti 45 ditambah 0,50 ditambah 0,40 berapa? 45. Diajari teman-teman nggak bisa. Apa itu sih? Nah, itu diajari. Tidak ngantuk, ay. Ngantuk. Sudah bisa? Sampun? Hah? Hitungnya? Ini pakai yang ini Le, saya pinjem. Pakai yang ini. Kamu berapa ini? Ini kan skalanya 50 tuh ya? Ini kan ada skala 10, 50, 250. Berarti kalau di selektornya ini 50, berarti kamu pakai yang 50. Berarti posisi tengah. Nah, ya berarti dibaca yang tengah. Ya. Nanti kan pasti ada punjulnya. Kalau ada punjulnya di sini pakai garis ini loh, hitam-hitam ini loh nih. Nah, bisa? Berapa itu hasilnya? Nah, 30 mana? 30. Ini kan 50 tuh ya. Ini kan 0. 10 tuh. Nah, 10 ditambah berapa garis itu? 12. Berarti 12 volta. Paham? Diajari teman-temannya yang enggak paham. Sampun bisa? Berapa ini soalnya? 25,55. 25, oke. 55-nya? Ya. Diajari teman-temannya yang belum bisa. Sampun bisa semua? Bisa. Oke, tunggu kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Mas, kelompok 2 sudah bisa semua belum? Belum. Diajari. Kalau sudah bisa kelompok 1 sudah bisa semua, berarti nanti loker. Kalau sini sudah bisa, berarti sebelah sana. Ya, pindah. Berapa? Kamu mulai 32,18. 32-nya, ini kan nolnya kan lurus dengan 2. Boten lurus harusnya. Ini sebelum loh ini. Enggak, ini masih 31. Di sini berarti. Posisinya di sini. Oh iya. Ya wes diganti saja. Berarti diganti berapa? Sisanya ini berapa? Ini kan tadi 32 kan enggak bisa, berarti 31,18. Ini kan posisinya kan ada 31 tuh ya. Tadi kan kamu umurnya 31.
Coba lihat. Di sini. Sampun? Kelompok 3 sudah bisa semua? Belum? Kelompok 2, kelompok berapa itu? Kelompok 4? Bisa? Bisa semua apa enggak? Belum. Sama Farhan, siapa itu namanya? Fahri diajari. Nanti Fahri maju ke depan presentasi. Yang avometer sudah bisa? Bisa semua apa belum? Kalau bisa, ini yang kelompok 2 kan masih belum bisa, loker. Hah? Masih belum bisa, Le? Bisa pembuatan? Jangan lupa sebelum melakukan pengujian ini dikalibrasi dulu baru. Kalibrasi dulu. Boleh. Fahri bisa enggak, Fahri? Dereng. Ojo dan gimana ora HP bentar ames. Tak bawa ini HP-nya. Yang kelompok 4 itu berapa? 45,90. Ayo coba. 45,90. Silakan. Dari 45. Sudah? 45 mana? Itu masih berapa? Mas, kalau ini sudah 45, ini harus ada lebih 1 garis untuk skala bawah harus 0,50. Magot bisa, Magot? Bisa? Yang enggak bisa siapa? Kelompok siapa? Sudah bisa semua? Fadli bisa? HP-nya taruh, Dli. Bisa? Ini siapa? Jaki bisa? Ki rambutmu potong Ki. Masuk pre suwe gak iso potong rek. Yang ganteng. Rambutmu wingi oleh pacar ta? Mboten. Yes, silakan pelajari. Kalau sudah nanti matur ke Ibu kalau sudah.
Sampun bisa semua? Sampun? Kelompok 3 deh. Dengarkan. Yang kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 yang sudah bisa silakan presentasikan sesuai hasil yang Ibu tulis di papan tulis. Kalau kelompok 1 ukurannya 25,55, silakan gambarkan sesuai dengan ukuran itu. Silakan perwakilan mawon, 1 anak saja yang bisa boleh maju depan. Perwakilan kelompok 1, kelompok 3, sama kelompok 5. Kelompok 5 silakan gambarkan avometer. Hasilnya dengan Aki tadi ya. Aki tadi hasilnya berapa? 12. Silakan gambarkan sesuai dengan itu. Paham? Boleh. Monggo. Apa? 1 anak boleh, yang paling bisa. Kalau memang yang gambar, Mas, kalau memang ada 2, yang 1 gambar, yang 1 menjelaskan juga boleh. Gambar tuh. Silakan, ayo. Ayo kelompok 1. Silakan digambar di bawahnya ya, Le. Paling bawah. Kenapa? Kalau pokoknya yang paling bisa gambar sama menjelaskan monggo maju. Kenapa? Enggak. Nggak usah panjang-panjang, intinya saja itu. Kenapa? Mananya? Yes, deh. Ini hasilnya berapa? Nanti sampaikan ke Ibu, nanti tak tulis di papan tulis. Jangan digonta-ganti ya itu ya. Gimana? Nah, silakan dijelaskan. Oke, Mas, minta lain, kelompok lain silakan diperhatikan. Temanmu yang kelompok 1, jangka sorong ketelitian 0,5 untuk presentasi. Ini skala utama dan ini skala minus. Dan jaringan 25,55. Yang skala utama kan ini kan 20, 1, 2, 3, 4, 5. Skala minusnya kita nah, kan kita ini dari 55.
Namun, oke, Mas, kelompok 1 sudah menjelaskan. Ibu jelaskan lagi bagaimana caranya. Kalau kelompok 1 dari hasilnya kan 25,55. Bagaimana caranya bisa mengetahui ini? Caranya buat garis dulu. Yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Gambar ini kan 20 Le, ya. Di sini untuk skala utamanya, silakan cari poin 25. Di sini angka 2. Satu garis di skala utama adalah nilainya 1 poin. Berarti di sini ukurannya berapa? 20 ditambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skala noniusnya berhenti di angka 0. Berarti 25,00. Sedangkan yang ditanya adalah 55. Kemudian tambah lagi. Skala nonius tambah 1 garis nilainya berapa? Ketelitiannya 0,05. Nilainya 5. Berarti 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 35. Nah, di sini 4. Nah. 40, 45, 50 sampai 50. Sampai sini paham? Paham. Nanti enggak paham, nanti kelompok 1 tukar ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Silakan menjelaskan tentang angka yang Ibu tulis di papan. Silakan digambar. Ayo. Kelompok 3. Nol koma 0,18. Lurus dengan 0,50. 0,18. Red, tambah. Oke. Oke, Mas, kelompok 3 hasilnya seperti itu. Kalau 68 bagaimana skala utama yang bagian bawah ada satu strip yang melebihi garis skala utama bagian atas. Kalau ada yang lebih berarti ditambah 0,5. Oke, kelompok 4 masih belum bisa kelompok 4? Belum. Ayo kelompok 5, silakan. Mana? Oh, saya ganti karena tadi alat ukurnya macet. Jadi saya ganti 10,68. Saya ganti. Ayo, yang avometer silakan. Mau maju tak kelompok 4? Ya, boleh.
Dari 40 saja. Dari mulai 40. Itu kan kamu langsung 45 ya? Dari 40. Tinggal ditambah garisnya 5. Paham nggak? Ini kan Mas, ini lah. Nanti di sini. Paham? Berarti di sini tuh, nggak usah panjang-panjang. Sini, thread 40. Sini, thread 4. Thread yang panjang tuh, yang panjang. Thread 4. Nah, tambah garis 1 2 3 4 5. Nah, baru di sini dikasih. Hasilnya berapa, Le? Berapa sih? Hah? 26 koma berapa? Betul. 26 koma berapa? 30. Tiga puluh berapa tadi? Oh, 26. Kalau 26 pas bagaimana? 26 pas. Sudah. 45,90. Oke, Mas. Sudah. Kelompok 4, kelompok 1, 3, 4 sudah, tinggal kelompok 2 sama kelompok 5. Silakan maju. Kelompok 2 masih mencari tahu, silakan kelompok 5. Ayo kelompok 5, ayo. Ayo di sini, Le. Berapa? Gimana? Kalau 26 pas. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini toh? 0. Ya. Ini toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 0, sini. Tinggal tambah ya? Tambah sedikit saja. Fotokopi kakak. Ya. Ayo kelompok 2 bisa? Silakan maju. Kelompok 5 lah bulat. Ayo. Sampun, yang belakangnya dikasih seret gitu. Oke, kamu pakai biar tahu caranya membedakan itu pakai berapa, kamu skala utama skala nulisnya berapa, 0,0 berapa?
ketelitiannya? Kamu pakai ketelitiannya berapa? 0,02. Nah, yang bawah di skala nonius silakan dikasih garis biar tahu kalau itu 0,02 G. Sudah, thread 1. Oke. Oke, Mas, untuk yang kelompok 1 dan 2, cara membedakan kalau yang kelompok 1 pakai 0,05, berarti satu garisnya dia angkanya 0,05. Kalau yang kelompok 2, satu garisnya angkanya 2. Ya, paham? Yang kelompok 5 terakhir, enggak bisa-bisa. Dihapus dulu enggak apa-apa. Papannya, minta tolong dihapus dulu. Langsung gambar kotak biasa saja. Terus dipotong tengahnya. Nah. Oke, wes. Nggak usah banyak, langsung ke DC-nya saja. Langsung voltase di situ ditulis DC. Nggak usah, langsung DC saja. Selektornya arahkan ke DC, sudah. Nah, sudah sampai situ. Arah panah. Dikasih arah panah, biar beda. Dikasih arah panah itu loh. Nah, oke. Salam. Nggak apa-apa sudah. Kita aja nggak apa-apa. Oke, Mas. Dengarkan, nggak usah bicara. Ayo. Kelompok 4, hadap sini. Oke, Mas. Untuk yang kelompok 5, dia pakai avometer. Aki, dia mengukur aki. Aki voltasenya berapa? 12 voltase. Di situ dia sudah menggunakan alat ukurnya, pakai avometer. Dan diketahui hasilnya juga sama, 12 voltase. Ada yang tanyakan? Betul. Sekarang kelompok 1, salah satu anak pindah ke kelompok 2, kelompok 3 pindah ke kelompok 4, kelompok 4 pindah ke kelompok 5.
salah satu saja diajari bagaimana caranya. Oh, langsung mawon. Oh, nggih pun. Oke, Mas. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan dari alat ukur jangka sorong, mikrometer, sama avometer. Paham semua? Oke, Mas, untuk lanjutnya untuk minggu depan silakan dipelajari tentang macam-macam alat ukur juga. Minggu depan saya akan loker untuk yang kelompok 1 sudah dengan jangka sorong, berarti minggu depan pakai avometer dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, silakan dipersiapkan dulu. Disiapkan dulu, ya. Oke, Mas, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Selamat siang Bu Delia, Assalamualaikum. Salam, Pak. Gimana kabar Bu Delia ini hari ini? Alhamdulillah. Iya. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu ini Bu? Begini Pak, saya mau menanyakan tentang evaluasi jenengan kemarin yang mengevaluasi saya tentang pembelajaran saya di kelas. Oke. Nggih Bu, iya. Jadi memang ada beberapa catatan kecil saya Bu terkait observasi Ibu di kelas kemarin ini ya. Menurut saya kegiatan pembelajaran Ibu luar biasa Bu, bagus sekali. Jadi Ibu luar biasa ini ya, metode-metode yang Ibu sajikan, termasuk antusias siswa itu, sehingga menurut saya tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu bisa tercapai. Nah ini pengamatan saya, Bu Delia sudah mampu menguasai kelas Bu dengan baik, menjadikan peserta didiknya aktif dalam pembelajaran. Termasuk di sini ini siswa itu sampai antusias ya, aktif, bergiliran untuk menggunakan alat ukur, termasuk di sini itu mereka melakukan presentasi, menyimpulkan seperti itu Bu. Yeah. Cuma sedikit Bu catatan dari saya ini, yang pertama di pembelajaran berikutnya sekiranya bisa ini Bu, itu andaikan lebih sempurna lagi ketika Ibu menambahi semacam kayak modul-modul kayak gitu, bahan bacaan yang lain, kan Pak. Gitu, sebagai penunjang tujuan pembelajaran itu kan gitu Bu ya. Iya Pak. Itu. Terus yang kedua ini Bu, luar biasa sekali kemampuan Ibu dalam KBM, tapi ya itu tadi Bu, harus selalu berlatih Bu, berlatih terus menerus, ya, terutama berlatih menerapkan teknik stop ini. Iya Pak. Ya, dan penerapan KSI dalam pembelajaran diferensiasi. Seperti itu Bu. Selanjutnya untuk kegiatan pasca observasi ini Bu Delia, izin juga ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kembali nggih. Apa yang Bu Delia rasakan ini Bu setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajaran Ibu? Alhamdulillah perasaannya senang Pak, karena saya mendapatkan hal baru untuk menyusun rencana pembelajaran saya untuk kedepannya. Oke. Pembelajaran di kelas seperti RPP berdiferensi, kemudian membuat pembelajaran PSE, secara emosionalnya anak. Iya. Wah, nggih luar biasa ini ya. Terus
Kira-kira ini Bu, yang menjadi hambatan atau kendala Bu Delia ini saat pelaksanaan proses pembelajaran di kelas itu bagaimana Bu? Biasanya itu Pak, apa namanya, kondisi siswa. Ya, Biasanya kan anak-anak ketika saya menyampaikan pembelajaran, itu anak-anak ngomong sendiri. Nah, iya. itu yang saya kesulitan untuk Oh apa iya iya namanya, iya. mengkondisikan. Nggih nggih, memang harus terus berlatih ya Bu ya. Memang untuk mengkondisikan anak SMK ini memang harus sedikit sabar Bu kayak gitu Iya. nggih. Apa yang menurut Bu Delia ini sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran kemarin? Keantusiasan siswa, Pak. Iya, Bagaimana anak-anak ketika saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak bisa menyimak dengan baik, kemudian antusias untuk melakukan praktikum, alat ukur, kemudian bisa membaca di depan teman-temannya, mengajarkan teman-temannya untuk menggunakan alat ukur dengan oke baik. oke, luar biasa antusiasnya ya yang itu ya. Seumpama ini Bu Delia, andaikan kita rank 1 sampai skala 10 ya, 1 sampai 10 gitu, Ibu menginginkan anak-anak mendapat poin berapa Bu? Kalau bisa sempurna, Pak. Oke, ya, mantap ini. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana rencana tindak lanjut ke depan dari Ibu ini? Eh, menciptakan pembelajaran yang inovatif agar Iya, anak-anak bisa selalu antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. oke oke oke, iya Kemudian iya, mencari bahan-bahan atau video-video yang membuat anak-anak menarik, maksudnya untuk menarik anak-anak biar antusias pembelajaran saya. oke. Wah, luar biasa ini ya, rencana tindak lanjut Bu Delia ke depannya ini. Luar biasa Bu. Selanjutnya Bu Delia, bagaimana rencana pengembangan diri Ibu ini terkait aktivitas pengembangan selanjutnya? Saya ingin meningkatkan kompetensi pembelajaran saya tentang pengetahuan, kemudian memotivasi anak-anak agar semangat belajar. Oke, iya, iya, iya. Mantap, mantap. Kalau ini tuh ukuran keberhasilannya, Kalau ukuran keberhasilan siswa saya itu biasanya tentang antusias anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Kemudian anak-anak bisa menyerap apa yang saya sampaikan. nggih, nggih. Jadi antusias pembelajarannya itu ya Bu ya, ya memang itu yang utama sehingga tujuan yang Ibu harapkan tujuan pembelajaran itu memang tercapai. Kira-kira ini Bu, untuk mencapai itu kapan ini Ibu akan melakukan? Eh, di pembelajaran selanjutnya, Pak. Oke, iya, iya, luar biasa, luar biasa. Itu. Nggih, nggih. Terkait penguasaan materi ini Bu Delia yang Ibu ajarkan ya terkait pengembangan diri Ibu, sebetulnya Ibu itu memiliki tujuan apa? Saya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik dan eh, pengetahuan yang baik dalam menjelaskan materi pada murid. Oke, iya ya, kompetensi pedagogiknya yang memang sama-sama ya termasuk harus ini ya Bu ya, harus selalu update kayak gitu ya. Oke. Untuk aktivitas pengembangan pada strategi pembelajaran Bu yang menarik ini. Kira-kira tujuan yang hendak Ibu capai apa Bu? Eh, Memiliki banyak referensi, Pak, Oke. tentang strategi pembelajaran agar anak-anak bisa antusias dalam pembelajaran saya. Oke, siap. Luar biasa, luar biasa. Selanjutnya Bu, yang terakhir ini ya, pertanyaan terakhir untuk aktivitas penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu ya Yeah. dengan pendekatan KSP, Ibu memiliki tujuan apa?
Tujuannya agar menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran saya, Pak. Memotivasi siswa agar semangat belajar terus. Kemudian anak-anak bisa mempunyai pengetahuan yang luas. Oke, iya, iya. Oke Bu, luar biasa sekali apa penampilan Ibu dalam apa ya, dalam pembelajaran di kelas Bu, memang luar biasa, menarik sekali, sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan mudah Bu, karena memang didukung antusias siswa, terus metode yang Ibu gunakan itu memang menarik sekali. Ya, ya. Bagaimana menurut Bu Delia ini? Apa yang Ibu Delia rasakan saat praktek supervisi akademik berbasis coaching ini, Bu? Alhamdulillah senang, Pak. Saya bisa melakukan kegiatan yang hal baru untuk menumbuhkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Oke, oke, luar biasa ya. Luar biasa Bu Delia. Semoga harapan Ibu ke depannya selalu mudah Bu, dan Ibu selalu sukses dalam mendidik siswa, terus sama-sama kita memajukan dunia pendidikan. Terima kasih banyak Bu Delia atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.